Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM E 2019-3141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu ekonomi terbuka? Ekonomi terbuka atau biasa disebut dengan ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, di dalamnya akan terjadi ekspor dan impor. Di dalam ekonomi 4 sektor ada rumah tangga, produksi, negara, dan juga luar negeri. Adanya ekonomi terbuka akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya, konsekuensi dari ekonomi terbuka. Yang pertama adalah permintaan agregat. Permintaan barang akan meningkat karena penambahan pasar. Yang kedua, jumlah uang yang beredar. Karena terjadi perdagangan luar negeri, maka akan terjadi impor dan juga ekspor. Yang ketiga ada harga barang atau jasa. Bisa jadi harga lebih mahal atau lebih murah karena adanya pesaing. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan di dalamnya ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Pengeluaran perusahaan terhadap pemerintah bisa berupa pajak, maka akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Perusahaan mengeluarkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga akan menjadi pengeluaran, maka akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Begitupun perusahaan mengimpor alat-alat produksi dari luar negeri akan menjadi pengeluaran, maka akan menjadi pendapatan bagi luar negeri. Selanjutnya rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi pengeluaran ketika membeli barang produksi dari perusahaan dan akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, maka akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Rumah tangga akan terjadi pengeluaran ketika membeli barang impor ke luar negeri dan menjadi pendapatan bagi luar negeri. Selanjutnya luar negeri. Luar negeri ketika luar negeri menjual barang ke perusahaan akan menjadi pendapatan. Ketika luar negeri membeli barang ke perusahaan akan menjadi pengeluaran. Selanjutnya komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, yang dilambangkan dengan C besar, D kecil, N kecil. Yang kedua, investasi perusahaan. Seperti untuk membangun gedung, bisa juga membangun alat produksi, bisa juga untuk operasional dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, yang dilambangkan dengan G besar. Yang keempat, ekspor. Yang kelima, impor. Sehingga AE sama dengan C besar DN kecil ditambah I ditambah G ditambah X min M. Jadi CDN itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi luar negeri, G itu pengeluaran pemerintah, dan X itu ekspor, M itu impor. Selanjutnya faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor yang pertama yaitu apabila negara tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Barang tersebut lebih bagus. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, seperti batik yang diekspor ke luar negeri. Yang keempat, kemajuan teknologi dalam ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Faktor penentu impor yang pertama adalah tingkat pendapatan negara. Yang kedua yaitu inflasi dalam negeri. Yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen.
Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Maka persamaannya yaitu penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional ditambah impor. Penawaran agregat yang dilambangkan dengan AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau dilambangkan dengan C besar D N kecil. Selanjutnya, investasi swasta. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Maka persamaannya AE sama dengan C DN ditambah I besar ditambah G besar ditambah X yaitu ekspor ditambah M yaitu impor. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang impor. Maka persamaannya C sama dengan CDN ditambah M yaitu impor. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Selanjutnya, suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Maka YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Maka C sama dengan C besar D kecil ditambah M. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S. Dengan demikian, pendapatan ekonomi terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.